Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma, masih mereview produk dari Stimulus Respon Productions. Kali ini cukup menarik karena permainannya itu ada di kategori fun game, bukan permainan taktik, bukan permainan kompetisi, bukan permainan yang strategi, tapi fun game. Mereka memberikan nama ke permainannya itu social board game, jadi permainan papan untuk sosial, belajar sosial. Oke, bisa dilihat ya contohnya di kiri kanan. Paketnya cukup besar ya, ada di map yang sangat-sangat tebal, ukurannya lebih besar dari A3 karena kartunya sendiri itu sepertinya A3 ya, lebih besar dari A3 malah. Dalam satu paket itu ada 8 papan permainan, masing-masing dengan temanya. Temanya ya saya taruh dulu, jangan suka jatuh soalnya. Oke. Dan ada 2 bidak sama dadu. Jadi si board game ini untuk dua pemain usianya mungkin di atas 5 tahun ya, yang sudah bisa komunikasi 2 arah, yang sudah tahu peraturan sosial, kemudian yang sudah bisa bertanya, kemudian sudah tahu membaca karena dia harus membaca kalimat yang ada di sini, kemudian sudah tahu bergiliran. Nah, yang dia pelajarin adalah extensions atau perpanjangan dari program yang dia sudah pernah pelajari. Misalnya, sekalian saya bacakan topik-topiknya ya. Emosi dan perasaan, dia akan diminta mengenali emosi dia sendiri atau emosi orang lain dalam permainannya. Kemudian ada apa yang akan kamu katakan, ya dalam situasi tertentu. Misalnya saya bacakan satu ya, temanmu baru saja pulang dari liburan, apa yang akan kamu katakan gitu. Kemudian topik ketiga itu yakinkan, jadi topiknya yakinkan. Kemampuan yang diasah adalah kemampuan persuasif atau kemampuan membujuk, kemampuan membuat orang lain yakin gitu. Saya kasih contoh pertanyaannya, ibumu untuk saya nggak bisa baca kebalik ya. Ibumu untuk membelikanmu sepatu baru. Oke, jadi yakinkan ibumu untuk membelikanmu sepatu baru. Caranya gimana tuh? Jadi mereka harus memiliki daya imajinasi juga ya. Kemudian tema berikutnya, kring-kring, etika bertelepon. Contohnya, seseorang menelpon untuk mencari ayah, tapi hanya mama yang ada di rumah. Apa yang akan kamu katakan gitu? Kemudian yang kelima ada, apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus lakukan? Temanmu membuat kelompok bermain, tapi kamu tidak boleh bergabung. Apa yang akan kamu lakukan? Nih, ini di sini anak-anak akan di-trigger mengeluarkan respon naturalnya ya, tapi kan mereka pasti ingat mereka harus mengatakan yang baik gitu. Karena ini semuanya dalam bentuk permainan, maka proses belajar emosi dan perasaan, social norma dan etika itu nggak akan terasa karena si pengajarnya ikut bermain, si pengajarnya juga ikut harus menjawab, si pengajarnya juga harus ikutan melakukan apa yang ada di instruksi ini. Jadi anak nggak akan ngerasa ditanyain terus, karena umumnya pelajaran seperti ini kan kita akan tanya, apa yang akan kamu lakukan seperti ini nih, dia jawab terus, sedangkan bisa jadi itu hafalan saja. Saya lanjutkan ya, kategori keenam, apa yang harus kamu lakukan daripada apa nih? Jadi ini interaksi yang sesuai, apa yang harus dia lakukan. Saya nggak bacakan semuanya ya biar cepet.
kemudian melanjutkan percakapan. Jadi ada percakapan yang harus dia lanjutkan on topic tentunya. Jadi anak-anak belajar untuk on topic. Kemudian bagaimana caranya membuat jus mangga gitu ya. Di sini nanti ada dia belajar mengenai sequence tahapan dari proses tertentu. Bisa jadi proses memasak, bisa jadi proses pergi ke sekolah mungkin dan lain sebagainya. Cara mainnya ya masing-masing dimulai dari startnya ada di sini. Kemudian bisa dimulai dengan siapa yang mengocok dan mendapatkan angka dadu yang paling besar, dia yang memulai. Jadi misalnya saya mulai dapat 3 dan lawan main saya mulai lagi dapat 3. Kalau seri berarti diulang ya. Dapat 4, lawan main saya so funny, kenapa 6? Nah, begitu dia 6, dia yang mulai duluan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibacakan. Beritahu temanmu arah jalan menuju rumahmu. Saya harus kasih tahu teman saya gimana cara sampai ke rumah saya. Dari rumah dia tentunya. Nanti kamu naik mobil, ketik aja di GPS, alamatnya saya kasih. Ikuti ya gitu. Joke ya. Jadi bisa jadi anak-anak kita yang aspi atau yang sedikit tricky, dia akan jawabnya seperti itu. Atau ada juga anak-anak yang bilang, aku kan nggak tahu. Nah, di sini lah proses belajarnya. Yang aspi, yang suka tricky itu kita akan bilang, nggak bisa gitu dong, kamu harus ini, kasih tahu. Nanti orangnya tersesat, bla bla bla. Disitulah kita mulai masuk. Kalau yang aku nggak tahu gini, coba bayangin sebelumnya. Nah, di sini proses belajarnya jadi jauh lebih menyenangkan karena dalam bentuk permainan. Nah, begitu dia tahu, oke, giliran kamu ya gitu. Jadi dia nggak merasa dia yang ditanyain terus, kita juga ikutan bermain di sini. Karena ini fun game, maka tidak ada win or lose. Jadi semuanya fun aja, menyenangkan aja. Jadi nggak ada yang menang dan kalah. Jadi nggak ada anaknya nanti merasa aku nggak bisa dan lain sebagainya. Begitu ya. Jangan lupa dipesan di Stimulus Respon Productions. Ini sangat-sangat rekomendasi dari terapis autisme. Jangan lupa dipesan ya. Bye-bye.